Oke, sip. Oke, yang tadi saya ulangi dikit ya, jadi biar ada recordnya bagi yang nanti mau menyimak via video. Nah, untuk di ChatGPT tadi ada 5 hal ini yang bisa kita lakukan di ChatGPT. Terus juga kita akan membahas lebih lanjut QReport namanya ya. Jadi dia buat prestasi nanti Bapak Ibu interaktif menggunakan QReport-nya. Oke, ini udah tadi ya. Oke, deh. Juga ada tadi satu dua tadi dia pertama ada ChatGPT, terus yang kedua ada QReport ya, ada QReport, terus yang ketiga itu yang paling umum lah ya, yang paling umum itu ada Quizzes ya. Yang keempat dupli checker itu sama seperti kurang lebih ya kemarin kita bahas apa ya kemarin ya, untuk ngecek plagiasi ya. Apa ya kemarin ya Turnitin ya Turnitin jadi 11-12 ya jadi dupli checker tuh bisa plagiasi tulisan jadi mengecek kata bahasa atau grammar itu bisa pakai dupli checker. Terus yang kelima, nah ini untuk Bapak Ibu yang pengen sketsa ya gambar, nah ini auto draw, nanti di nomor 5 itu auto draw. Terus yang keenam ada photomat. Nah, photomat ini kalau tadi semuanya pakai 1, 2, 3 sampai 4 itu semuanya bisa pakai eh, basisnya bisa semua sih ya. Untuk desktop juga bisa, iPad, terus HP juga bisa. Nah, kalau yang photomat ini dia akan lebih banyak di HP ya. Bisa pakai iOS atau Android juga bisa. Jadi Bapak Ibu tinggal download nanti namanya di App Store-nya itu Photomat ya, Photomat. Nah, itu nanti di sini Bapak Ibu bisa menjawab misalnya ada soal nih, ada soal matematika, cukup kita scan pakai Photomat ini nanti dia akan memberikan penyelesaian masalahnya gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, dari keenam tadi boleh dicat lagi. Di chatnya adalah Bapak Ibu buat dari ke-6 tadi berapa yang pernah dengar dan berapa yang pernah dengar aja lah. Jumlahnya berapa? Oke, saya cek di sini di kolom chatnya. Dari 6 tadi ya, dari ChatGPT, terus ada apa lagi tadi ya? Ada QReport. Kalau QReport tadi banyak belum ya. Nah, dari ke-6 ini silakan ada 2. Oke, ada 2 ya, dupli checker sama Quizzes. Oh, udah pakai berarti Bu Laila. Nggak perlu saya jelasin lagi berarti ya. Cuma 2, 1 dan 3. Oke, ChatGPT ya semalam lah ya. Quizzes, oke. Belum semua. Baru Quizzes dan Photomat. Tuh udah pernah pakai nih ya, dia pernah pakai Photomat. Ibu Lucia Ayu Andini. Dari SMP 1 kalau nggak salah nih. Apa dari mana nih, Ibu ya? Quizzes sama Photomat. Aziza, ada yang udah nomor 3 ya, kuisis rata-rata udah ya. Oke, nanti saya gantiin aja yang kuisis ya. Saya tetap saya jelasin singkat saja, saya tambahin deh. Saya nanti tambahin aja untuk AI yang kita akan bahas gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk chatnya. Udah penutup, tutup terakhir ya. Oke, di ini jadi kita akan langsung praktek ya maksudnya. Jadi karena ini totalnya ada 5, jadi pertemuan pertama sudah saya ambil kemarin. Jadi hari ini pertemuan kedua dan ketiga saya gabung ya, langsung saya perkenalan sekaligus kita eksplorasi di hari kedua ini. Dia ada ini ya, ada kita hari ini bahas di ChatGPT, QReport sama Quizzes saja dulu. Nanti jika misal ada waktunya kita akan lanjut ke dupli checker, terus auto draw dan photomat. Oke, hingga dah selesai. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ke materi ke berikutnya. Nah, saya izin bagi layar lagi.
Oke, sip. Nah, kita akan eksplorasi. Jadi Bapak Ibu nanti kita ada eksplorasi dan nanti ada penugasan untuk pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Ini udah tadi ya. Nah, oke. Sekarang Bapak Ibu yang pertama ya, kita langsung ke ChatGPT-nya. Jadi yang belum sama sekali daftar, yuk kita daftar bareng-bareng dulu. Bagaimana caranya? Jadi Bapak Ibu silakan buka laptopnya atau masuk di tampilan saya enggak? Screen saya masuk enggak ya? Nah, kita ambil screen-nya. Kita pelan-pelan ya. Silakan Bapak Ibu siapkan HP-nya atau gadgetnya, gawainya gitu ya. Oke, Bapak Ibu silakan pertama silakan buka browsernya apapun itu ya. Bisa pakai Microsoft Edge atau pakai Google Chrome. Ini saya pakai Microsoft Edge aja yang sudah bawaan. Terus Bapak Ibu bisa dua masuk ya di ChatGPT. Bisa ketik di Google di sini gitu ya. Dan pastikan ada emailnya, nanti siapin email ya. Oke, di sini bisa lewat sini bisa di ChatGPT langsung aja klik ChatGPT bisa atau lewat sini, lewat di pencarian namanya open.ai. Oke. Nah, di sini ada nih ya. Nih, sama nih ya. Oke, bisa pakai di OpenAI di sini ya. Bisa pakai di sini, tapi paling cepat cari aja di Google. Udah, ketik aja di Google, cari aja ChatGPT ya. Atau mau pakai yang tadi lewat sini juga boleh, monggo. Mana yang cocoknya ya. Di sini ya chat.openai.com boleh. Atau langsung aja buka di Google-nya, cari Google, buka ChatGPT. Sudah. Kalau sudah masuk sampai di sini, Bapak Ibu bisa kasih kalau di obrolan di chat sudah gitu ya. Sudah sampai sini, biar saya tahu posisinya. Pak Tom, Ya. kalau misalnya untuk nanti apa sit up atau sit up ya, itu plat karena di sini sangat penting. Kenapa Pak? Kalau nanti kalau guru-guru nanti kan memasukkan email nanti itu agak pelan-pelan. Ya, siap, siap, siap. Oke. Rian udah masuk ya. Oke. Di sini Bapak Ibu cari di Google, ketik aja ChatGPT gitu ya. Sudah. Nah, ChatGPT ini Bapak Ibu kalau bisa lewat Google atau kalau udah Bapak Ibu pakai HP atau pakai iPad ya, tab atau segala macamnya itu tinggal cari aja di Play Store atau App Store, cari aja ChatGPT gitu ya. Jadi dia bisa buka via browser, juga bisa via aplikasi. Jadi nanti terserah Bapak Ibu, tapi akunnya daftarnya sama ya, sama, tetap akun yang sama. Oke, karena nanti semua record atau semua history catatan yang catatan Ibu buat itu terrecord semua di akun tersebut gitu ya. Jadi setelah buka di ChatGPT, buka di awal sini ya, diklik aja di bagian ChatGPT-nya. Jadi saya keluar dulu ya. Ini masih oke. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Sama Bapak Ibu tampilan awalnya. Oke. Sama Bapak Ibu tampilan awalnya ya. Oke, silakan dulu. Silakan oke, sudah sama ya. Yang penting depannya sama dulu gitu. Nah, ketika sudah sampai di sini, Bapak Ibu tinggal klik sign up ya, sign up. Kita daftar dulu ya. Kalau yang udah daftar nanti bisa langsung login aja. Cuman kita yang mungkin ada di sini yang belum daftar, jadi kita mulai dari pendaftaran dulu ya. Klik sign up.
Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan, ya, ada pilihan. Jadi setelah Bapak Ibu sign up tadi kita daftar ya, proses daftarnya di sini nih. Bapak Ibu bisa lewat sini ya. Kalau sudah ada akun Google-nya di HP-nya atau di laptopnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini, bisa lewat sini. Atau kalau nggak mau ribet, silakan Bapak Ibu sama aja sih prosesnya ya. Bisa ketik email Bapak Ibu di sini. Ya, masukkan emailnya di sini, terus pilih continue. Oke, ini saya contohkan yang via email saja ya. Kalau yang di sini lebih gampang, tinggal Bapak Ibu klik continue with Google. Ya, nah tinggal cari akun Bapak Ibu yang sudah ditautkan di HP atau di laptop Bapak Ibu. Ya, tadi tidak perlu mengetik lagi email, maksudnya email di sini, email address-nya nggak perlu diketik, jadi tinggal milih aja. Boleh lewat sini, boleh lewat sini. Nah, kita dari atas saja. Jadi Bapak Ibu misal masukkan bisa pakai belajar ID nggak? Bisa ya. Bapak Ibu bisa pakai, contoh aja kita bisa pakai yang saya aja nih, ya belajar ID. Kita coba pakai belajar ID ya. Biasanya guru kan punya semua nih belajar ID. Kalau nggak pakai email biasa aja nggak apa-apa, bisa ya. Sudah masuk emailnya Bapak Ibu ya, tinggal klik continue. Nah, setelah continue tadi buat passwordnya. Nah, silakan passwordnya yang gampang-gampang saja, ya, yang mudah diingat, atau samakan dengan password emailnya juga tidak apa-apa, ya. Oke, kita ketik passwordnya di sini. Misal, passwordnya apa ya? Nah, ini ya. Jadi dia minimal 8 karakter ya, 8 karakter. Ya, 8 karakter. Sudah Pak sampai Tommy, sini? Ya. Pak Tommy nanya, kalau Boleh. kita pakai email belajar ID, passwordnya kita masukkan seperti yang kita punya selama ini kok tidak bisa. Bisa. Harus ganti password. Coba kita cek ya. Kalau pakai yang ini bisa sih. Kita cek dulu ya. Apakah dia butuh karakter khusus nggak? Khusus password yang ini diganti enggak bisa. Bukan boleh, begitu. Boleh, diganti juga boleh. Tapi kalau kita untuk masuk yang berikutnya ke ini ke yang lain, perangkat lain. Perangkat lain. Kalau pokoknya intinya akun ini digunakan untuk ChatGPT satu akun ini gitu dengan email dan password yang kita masukkan di awal ini. Nah, gitu. Jadi gitu. Ya. Disamakan saja passwordnya sama belajar ID-nya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa berarti harus ada angkanya di situ, misal ada perpaduan huruf dan angka. Tinggal diingetin aja 8 karakter itu. Ini saya masukkan huruf dan angka, kenapa tidak ada muncul mungkin. Oke, Bapak Ibu, sudah dibuat passwordnya gitu ya, udah dibuat passwordnya. Jangan lupa, kalau takut lupa ya dicatat maksudnya ya. Kalau lupa langsung dicatat saja di buku atau di apa biar tidak lupa akunnya gitu ya. Boleh beda, boleh. Passwordnya boleh kok beda. Tapi diingetin ya passwordnya. Oke, udah Bapak Ibu ya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu terlalu cepat ya. Oke, saya ulang ya. Bagaimana nih? Saya ulang dulu nih, karena ini penting ya. Jadi Bapak Ibu kan udah masuk di sini tadi ya, udah masuk di sini. Masukkan alamat emailnya. Ini saya contohkan dengan belajar ID saya, gitu ya. Habis itu Bapak Ibu klik continue, ya continue. Oke. Selesai itu Bapak Ibu buat passwordnya. Ada 8 karakter minimal ya, minimal. Kalau 5 karakter artinya nggak bisa masuk nanti. Jadi buat 8 karakter. Apakah boleh sama password yang belajar ID? Boleh, jika memang bisa di sini. Kalau memang tidak bisa,
memang membutuhkan angka misalnya di situ, artinya Bapak Ibu buat password baru kayak gitu ya. Ada huruf dan ada angkanya di situ. Oke. Terserah Bapak Ibu di sini ya, masukkan passwordnya, diingat saja. Oke. Udah Bapak Ibu? Udah ya, sampai di sini. Nanti bisa Bapak Ibu lihat nanti di hasil rekaman juga saya bagikan juga. Oke, setelah Bapak Ibu nanti masukkan passwordnya di sini, Bapak Ibu klik continue. Nah, belum bertanya password. Kalau udah pernah emailnya udah pernah dipakai, dia udah langsung login. Kalau email itu pernah dipakai, udah pernah pakai daftar ya, langsung login saja nanti. Nggak perlu apa namanya, nggak perlu buat password lagi karena udah pernah login. Tinggal klik continue. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu buka email belajar ID-nya. Selesai ini ya, selesai dari sini, Bapak Ibu buka email belajar ID-nya. Contoh ya, nanti di email belajar ID-nya, buka emailnya. Nanti dapat pemberitahuan dari emailnya nih, diupdate ya di sini ya. Nah, nanti ada ini ya, ada apa namanya? Dari OpenAI-nya disuruh verifikasi email. Ya. Klik saja verify email address. Oke, ini yang cara standar dulu saya pakai ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh pilih yang mana lebih cepat. Ya, kalau ini harus verifikasi dulu. Cuma kalau yang pakai yang bawah tadi itu langsung dia, nggak perlu lagi verifikasi lagi. Ya. Jadi setelah tadi sudah Bapak Ibu masukkan password, nanti akan ada pemberitahuan notifikasi di email Bapak Ibu, dibuka emailnya, terus cari ada nanti dari OpenAI. Tinggal klik verify email address. Oke, udah selesai itu, langsung Bapak Ibu buat di sini nama Bapak Ibu, apa ya, nama saya, nama akhirnya. Kalau cuma satu gimana Pak? Ya tinggal dibuat aja di sininya ya, disesuaikan saja. Nah, masukkan tanggal lahir mulai dari bulan dulu ya, bulan, tanggal dan tahun. Jadi bulan dulu ya, bulan dulu, tanggal dulu, baru tahunnya, kayak gitu ya. Jadi selesai Bapak Ibu buat, contoh aja nih ya. Setelah Ibu buat seperti ini, Bapak Ibu klik continue. Ya, nanti muncul continue. Silahkan masukkan nomor HP. Agak panjang ini memang, ini bagian sini agak panjang. Oke, silakan masukkan nanti nomor HP-nya di sini. Oke, masukkan nomor HP Bapak Ibu di sini, terus klik send code. Send code. Nah, nanti setelah Bapak Ibu buat apa namanya, masukkan nomor HP, nanti ada notifikasi di HP Bapak Ibu. Dia akan mengirimkan kode, ya, agak lebih lambat yang di sini. Oke, saya belum masuk loh kodenya. Agak ribet ya yang di bagian sini ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau pakai yang cara ini, monggo nggak apa-apa. Ya, ini yang standarnya ya, saya bilang standarnya agak ribet. Oke, kalau mau yang ini nanti setelah selesai dari sini sudah, dia udah langsung yang langsung masuk gitu, nggak ada lagi apa namanya, nggak ada lagi permintaan lain-lain lah. Pasti ya di sampai sini aja dia, minta kodenya aja. Ya, karena banyak yang pakai jadi agak lambat.
Terus saya kasih pilihan berikutnya, ini yang lebih cepat, ya, yang lebih cepat. Oke, Bapak Ibu yang paling untuk yang cepat nanti Bapak Ibu buka di sini, ulang ya. Kita awal di sini Ibu buka chat GPT, gitu ya, seperti tadi sama. Terus pilih sign up, oke, pilih sign up. Ulang ya, Bang Subri GPT seperti tadi, pilih sign up, ya. Nanti boleh dipilih yang mana yang benar Bapak Ibu paling mudah ya. Setelah itu Ibu masuk ke sini, continue with Google, ya, continue with Google, ya, continue with Google. Terus cari akun, misal saya pakai akun yang ini ya, aku satu lagi nih, yang ini misal, atau akun yang ada di HP Bapak Ibu lah ya, tinggal diklik akunnya. Terus kita masukkan nama dan tanggal lahir seperti tadi ya. Oke, kita continue. Nah, ini kalau bisa mau nanti bisa pakai WhatsApp. Nah, kalau tadi nggak muncul ya, jadi bisa nanti kalau tadi nggak muncul yang WhatsApp-nya, nanti silakan Bapak Ibu buat nomor HP yang nomor WA-nya. Oke, dicentang aja yes di sini ya. Terus send via WhatsApp. Kalau tadi lewatnya agak lama, kita klik send via WhatsApp. Oke. Nanti akan lebih cepat dia masuk kodenya. Ya, nanti langsung masuk, kita masukkan aja kode yang saya dapatkan di WA kita. Selesai. Lebih cepat kan? Tidak tahu ribet, kita harus verifikasi email dulu, gitu kan. Nah, lebih cepat. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu pilih mana yang bisa Bapak Ibu praktekkan. Oke, silakan yang masih ada kendala di daftar ini langsung bisa masuk ke chatnya. Siapa yang sudah daftar langsung pilih sudah, jadi ketik sudah gitu. Oke, sudah. Oke, sudah banyak sudah ya. Saya paspor salah terus piye ah. Paspor apanya yang salah Bu Pera? Nah, itu sudah. Langsung ke ini aja, apa langsung pakai yang cara kedua aja, coba pakai cara yang kedua. Bu Pera Listiana ya, coba buka pakai cara kedua. Pakai cara kedua, jadi cara kedua tadi tinggal pakai login ya, pakai login via email saja langsung. Nanti dia nanti langsung tertaut ke yang di HP. Kalau buat HP-nya. Kalau pakai HP ya, kalau daftar pakai HP. Kalau daftarnya pakai apa? Pakai web browser atau pakai laptop, biasanya udah login kan? Login dulu caranya. Login dulu ke emailnya. Ya, login dulu ke emailnya yang di Google-nya, nanti baru daftar. Ibu Dika, tampilan apa yang berbeda Ibu Dika? Oke, saya buka mikrofonnya Ibu Dika dulu ya. Oke, Bu Dika, tampilan apa Bu? Ya, mohon maaf Pak ya, ini off cam. Ini tampilan chat GPT yang di layar Bapak bagikan dengan yang saya kok beda. Di Bapak itu ada 9 kolom ya pilihan itu ya. Yang di saya cuma ada 4 ini. Oh, ini Jadi maksudnya ya. ya, Ini cuman planet nggak trip. apa-apa Bu. Nggak Emang apa-apa beda? ya. Enggak, bukan yang beda. Ini nggak ada masalah maksud. Ini bukan menu maksudnya. Ini informasi saja. Nah, jadi Oh bukan gitu. bukan prinsip ya maksudnya, bukan prinsip. Yang Oh penting iya.
Ada nggak tuh ini Bu? Ini yang penting ini. Wadah tempat untuk ngirim chatnya. Ada kan? Ada. Nah, yang Ada. penting itu Bu. Kalau udah ada ini aman. Oke. Oke sih. Seperti kamu ya. Oke, yang lain udah bisa lalat diverifikasi. Oke. Tadi pakai apa Ibu? Ininya pakai cara pertama apa cara kedua? Kalau WA berarti cara kedua ya. Kalau WA. Sudah buat puisi itu udah buat puisi aja Bu. Ibu Nurlaila ya. Selangkah lebih cepat. Ada cara yang maninya cara pertama ya. Ibu coba keluar dulu ya. Coba coba keluar dulu atau coba ganti lah, boleh pakai SMS karena ada yang lebih cepat pakai WA, ada yang cepat pakai SMS. Coba semua deh, karena yang pakai banyak Bu ya. Ini aja di grup ini udah berapa yang daftar. Pakai cara kedua tapi masih via WA cuma muter-muter. Nah, coba pakai yang ini, yang pakai apa namanya, pakai yang SMS coba Pak Tommy, ya. ngapola Apa Bu? baru Risma? baru buka di ini di Google itu tadi. Nah, Itu lah banyak tercantum IPS soal dan jawaban pembelajaran diferensiasi soal pilihan. Ini memang mana tuh ngapa lado deh aku tampilan yang Pak Tommy itu kosong di new chatnya itu. iya, berarti itu pernah dipakai Bu. Pernah ada yang pakai maksudnya. Ibu mungkin pernah minta daftarin siapa atau pernah Nah, daftar. memang cuman belum ngerti waktu itu apa itu chat GPT itu, tapi Oh, itu akunnya pernah kan dipakai gitu. ya. Cuman Ya. belum paham. Ya, jadi kalau dia baru, ini fresh ya, fresh ini, artinya fresh Ya, from itu the udah open penuh di baru. situ Pak Tommy. Iya, nggak Udah apa-apa penuh Bu, di situ. nggak Oh, apa-apa mungkin itu. yang dikirim ke link yang dikirim ke pengawas tuh kali ya. Enggak, Bu, Tapi itu tidak paham. enggak. Intinya adalah kalau udah ada riwayatnya, itu artinya Ibu pernah pakai, pernah akun itu pernah dipakai untuk mencari materi atau apa-apa di Yes. sini di ChatGPT gitu. Karena Ya, dia terrecord betul, nanti di betul. situ. Berarti Ya. nggak nyadar aku ya. Oke. Yang Sip. lain lanjut kita. Berapa persen yang sudah nih? Oke, kita lanjut ya. Ini masih banyak PR yang cerita lagi habis ini. Oke. Jadi yang masih ada kendala silakan Bapak Ibu nanti langsung ke chat room ya, biar saya bisa mantau nanti di chatnya yang bermasalah di mana, tetap saya bantu, nanti bisa saya bantu di belakang layar ya, di belakang layar saya bantu nanti untuk biar bisa nanti saya buatkan akun ChatGPT-nya juga gitu ya, saya bantu di sini gitu dibuatkan biar bisa digunain. Oke, Bapak Ibu, ini tampilannya, oke. Pak, bagaimana bahasanya Indo? Punya saya emang. Oh, mau pakai bahasa apanya, Bapak? Bahasa ininya, bahasa historinya maksudnya di sininya. Ini memang pakai bahasa ini, Pak. Bahasa apa? Bahasa Inggris ya. Kalau ngetiknya bisa pakai bahasa Indonesia, Pak. Untuk ngetiknya bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, aman ya. Dan nanti Bapak Ibu kita lihat tampilannya dulu ya, biar paham ya. Bu Vinti tadi ya, salah Bapak. Masih bingung untuk menautkan karena WA atau FB gimana? Untuk ini hanya bisa pakai email ya. Email itu nanti untuk penautannya itu email yang terdaftar sama nomor HP dan dia via WA atau via SMS saja yang bisa. Jadi itu apa maksudnya? Akun FB-nya maksudnya. Kalau akun FB-nya itu bisa dipakai kalau emailnya bisa dibuka enggak? Kalau emailnya bisa dibuka ya udah nggak apa-apa, pakai yang email yang Ibu daftarkan pakai Facebook juga nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti bisa menerima kode verifikasi email tuh bisa di situ. Ya.
Oke, Bapak Ibu, saya jelaskan dulu ya. Di sini ada menunya apa saja, biar nanti Bapak Ibu paham. Oh, ini tempatnya di sini tempatnya, gitu ya. Jadi nanti di sini new chat ini kita bisa lewat sini bisa. Ya, di sini new chat itu misal kita mau pisah-pisah ya, mau yang di bagian chatnya misalnya antara satu chat dengan chat berikutnya bisa berbeda gitu ya. Boleh. Misalnya yang pertama itu kita mau chatnya mau nanyain atau mau nanya ke ChatGPT tentang topik A misal. Nanti kita mau biar gak gabung kita buat chat lagi ke ChatGPT-nya untuk topik B gitu. Jadi bisa ya. Jadi nggak ngumpul kalau di sini semua itu akan dia ngumpul jadi satu di sini ya. Jadi dia nanti recordnya akan campur-campur. Ya recordnya campur-campur. Nanti terserah Bapak Ibu mau dicampurkah hanya sekadar untuk cari info aja gitu ya, sekadar untuk cari info aja atau Bapak Ibu udah mulai istilahnya udah manajemen gitu ya di ChatGPT-nya itu boleh. Di sini new chatnya ya. Jadi di sini nanti tampilan semua chat yang kita pernah buat di ChatGPT munculnya di sini semua ya di kolom sebelah sini. Semua histori pencarian kita nyimpennya di sini. Jadi Bapak Ibu, setiap hal yang Bapak Ibu tanyakan ke ChatGPT itu akan terrecord di sini ya. Jadi kita bisa buka lagi. Oh, kita pernah nanya ke ChatGPT ini, kita mau buka lagi di sini itu bisa. Jadi dia nggak akan hilang. Kecuali kalau Bapak Ibu hapus nanti ya. Kalau hapus ya hilang, nggak bisa dibuka lagi gitu ya. Terus di sini ada dua. Ini saya bilang kita sekarang dalam versi gratisan gitu ya di ChatGPT 3.5 ya 3.5. Kalau Bapak Ibu mau bayar lebih gitu ya mau bayar lebih, nah itu bisa di ChatGPT versi 4. Nah untuk ChatGPT versi 4 itu berbayar gitu ya, ini $20 per bulan gitu ya. Jadi kita pakai gratisan aja untuk belajar ya. Kalau mau lebih lanjut, mau lebih expert, dia bisa pakai di ChatGPT yang versi 4. Kita yang di 3.5 udah cukup lah ya sejauh ini. Terus di sini ada di sini ada menunya ini hanya cerita aja. Jadi contoh-contoh saja maksudnya ya, di contoh-contoh saja. Terus di sini, nah ini namanya prom itu tempat Bapak Ibu nanti nanyanya di sini ya. Di sini ada akun Bapak Ibu ya, akun Bapak Ibu. Di sini tempat setting ya, settingnya nggak banyak kan, setting hanya untuk temanya mau gelap atau terang. Ini mau menghapus semua chat sama data kontrolnya sudah di sini aja. Oke. Di sini semua di bagian sini untuk setting-setting ya. Kalau mau keluar selesai memakai ini, mau keluar tinggal klik logout aja setelah pakai ChatGPT. Oke. Sampai di sini sudah jelas menunya ya. Karena kita kan lebih banyak mainnya di sini nanti. Di sini sama di sini gunainnya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Sampai di sini yang bagian sini sudah samakah semua? Sudah paham Ya, semua? Yang masih ada kendala, apakah ada masih kendala? Cukup ya? Oke, ini udah. Oke, kita lanjut ya. Oke, sip, lanjut. Setelah sampai sini, materi berikutnya apa? Oke, ini udah. Langsung aja praktek gitu ya. Nanti Bapak Ibu di sini kita contoh minta buat apa nih, gitu ya? Mau buat puisi kah? Nah, bisa buat seperti Ibu siapa tadi? Ibu siapa yang udah buat puisi tadi ya? Bu Nur Lailah ya. Jadi di sini misal buatkan saya puisi tentang apa? Misal tentang keindahan alam, ya. Silakan Bapak Ibu mau berapa banyak itu juga bisa ditulis ini contoh saja. Bahkan saya puisi tentang keindahan alam misalnya kata alam Indonesia. Oke, kita bisa pakai enter atau bisa klik yang tadi
Ini udah ada apa? Udah ada dibuatin. Ya. Ini kalau Bapak Ibu cuman buat apa namanya? Buat satu. Misalnya Ibu mau buat apa namanya? Mau buat opsinya misal. Mau buat berapa puisi misalnya, berapa baris itu bisa disampaikan di sini. Berikan bisa lanjut di sini ya, nggak perlu di awal. Kalau mau dibuatkan lagi promnya silakan. Kalau mau lanjutkan bisa berikan saya dua pilihan lain, dua pilihan puisi lainnya. Ini bisa tulis nanti. Nah ini puisi satu dia udah ada. Nah dibuat puisinya udah dibuatin. Nah seperti ini dia. Oke, gampang ya. Kalau buat seperti ini, oke, ada yang sudah coba-coba, udah buat apa aja di ChatGPT-nya, boleh sampaikan di grup. Ibu Tari Lestari ya. Ibu Tari Lestari itu bisa tolong japri ke saya, ya, japri ke saya nomor emailnya, emailnya nanti saya bantu dari sini ya. Email dan lain-lain, japri ke saya ya biar saya bantu. Oke, Bapak Ibu udah buat pantun. Pantun apa Ibu Mega nih ya? Oke, ada boleh teman-teman di chat roomnya udah buat apa aja? Udah bisa masuk ke udah bisa chat di GPT-nya? Udah pernah buat apa aja di GPT? Oke, yang masih kendala bisa langsung ini ya. Yang masih kendala bisa japri ya. Biar saya bantu di sini. Wow, Ibu Ayu udah buat asesmen awal malah. Oke. Ya, sama tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat apa namanya? Modul ajar sebenarnya bisa lewat sini untuk inspirasinya. Jadi promnya itu nanti di pertemuan selanjutnya aja biar saya siapkan dulu prom-promnya ya. Jadi misal contoh yang paling sederhana, buatkan saya modul ajar tingkat SD misalnya kelas 1 mata pelajaran apa nih? Mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia dengan CP-nya apa misalnya ya. CP-nya bisa kita cari CP-nya apa nih? Bahasa Indonesia-nya. Jadi Bapak Ibu kalau yang untuk kurikulum merdeka gitu ya, cara CP-nya bisa langsung di sini aja nih. Ya, di sini kalau mau carinya namanya kurikulum.kemdikbud.go.id ya. Terus Bapak Ibu buka yang ini ya bagian kurikulum, turun ke bawah gitu ya, turun ke bawah terus lihat CP. Ya, lihat CP. Nah, nanti tinggal cari Bapak Ibu CP mana yang akan Ibu ajarkan. Misalnya yang SD mau kelas 1 itu fase A ya, berarti fase A. Itu di bahasa Indonesia, anggaplah ini kita buka. Bahasa Indonesia. Misal kita ambil CP yang mana nih? Ya, ambil CP-nya atau ketikkan CP-nya juga boleh gitu ya. Tergantung nanti CP Bapak Ibu untuk kelas 1 di sekolah Bapak Ibu nanti sampai di mana gitu. Anggaplah misal di mana ya. Oke, yang nah kita lihat aja di sini itu CP-nya ya. Ini CP fase A yang bagian menyimak ya. Bisa kita ngambil lagi ini nih. Ya.
jalan ya, nggak lambat. Kita copy, terus kita pastekan di GPT-nya. Apa mau? Apa mau? Boleh download DCP-nya. Atau ngambil di sini juga bisa. Kita ambil sini aja. Oke, di PMM juga bisa, lebih apa? Lebih enak ya di PMM. Di sini ya, di CP aja di sini. Apa ya? Nah, CP, kita ambil CP yang SD, misal pelajaran bahasa Indonesia. Oke, lihat CP. Nah, pas kelas 1. Nah, ini CP-nya nih. Kita ambil aja CP yang menyimak nih. Oke, kita masukkan ke sini, ke di GPT-nya. Nah, ini contoh ya. Kita klik di contoh. Nah, udah dia buat lah. Nah, kurang lebih kayak seperti ini. Untuk CP-nya, RPP bisa ya, disesuaikan saja. RPP dengan KIKD-nya masukkan juga boleh. Nah, udah. Nanti ada satu aplikasi lagi yang khusus untuk modul. Dia akan memberikan sampai ke lembar penilaiannya kita bisa download. Kalau ini kan cuma hanya ceritanya aja ya. Itu bisa membuat lembar penilaian juga bisa. Nanti itu ada satu aplikasi lagi. Ya, ini contoh aja yang penggunaan ChatGPT kalau Bapak Ibu mau cari ide untuk modul ajar. Nah, ini bisa di sini. Nah, gampang ya, gampang banget gitu ya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja CP dan TP, itu disesuaikan juga dengan TP-nya. Silakan Bapak Ibu didetailkan di sini. Oke. Untuk sambil saya bantu teman-teman yang belum bisa, kita buka. Oh, udah ada yang udah coba-coba nih ya. Oke. Oh, udah coba-coba. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau di sesi pertama dulu ya di bagian ChatGPT ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan Ibu Resma, silakan ambil alih dulu Bu. Halo. Oke, Bapak Ibu, dari penjelasan Pak Tommy tadi, kita buka dulu beberapa pertanyaan ya. Disilahkan angkat tangannya atau langsung saja boleh. Silakan. Ya, Ibu Nur Laila, silakan. Pak Tommy, buka dulu ini mikrofon Bu Nur Laila. Oh iya, saya lupa. Uni juga bisa sih ini bukanya udah karena udah jadi host juga. Oh iya. Oh iya. Bentar. Iya. Ya, udah saya ini. Udah saya Siap. Silakan, Lanjut Bu. Ibu Nur Laila. Ya, baik Bu Bidasma, terima kasih. Pak Tommy, terima kasih atas penjelasan hari ini. Sangat puas sekali. Jadi, Pak Tommy, pertanyaan saya itu, adakah batasan penggunaan GPT dalam satu hari? Saya dulu pernah menggunakan sebuah aplikasi juga, Pak, itu untuk membuat puisi atau membuat pantun atau membuat karya ilmiah, tetapi ada batasan dalam satu hari, misalkan 1 kali penggunaan, 1 kali topik. Nah, apakah GPT ini juga ada batasan 1 hari itu berapa topik yang bisa kita gunakan GPT-nya? Itu Pak ya, yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak menuliskan seperti tadi, buatkan saya modul ajar misalnya gitu ya, itu akan berbeda Pak, penerimaan dari GPT. Misalnya saya tadi Pak ya, modul ajar tingkat SD kelas 4 mata pelajaran IPAS tentang bagian tubuh-tubuhan. Keluarnya itu Pak, maaf, sebagian model bahasa AI, saya tidak dapat memberikan materi ajar atau modul karena tidak memiliki akses ke sumber daya eksternal. Jadi, apakah ini karena saya tidak terlalu
signifikan ke CP tadi atau seperti apa Pak? Kenapa balasan dari AI tadi tidak yang seperti kita harapkan? Ya Pak, terima kasih Pak Tommy. Ya, silakan Pak Tommy langsung dijawab. Oke, yang pertama batasan ya, terkait batasan ChatGPT-nya ya. Jadi kalau ChatGPT itu sejauh ini yang saya pakai itu dia bisa lebih banyak sebenarnya ya, banyak sekali gitu kan. Ini aja yang bedanya itu adalah parameter untuk ChatGPT itu 175 juta ya, 175 juta chat itu bisa di apa namanya itu bisa digunakan, kan banyak Bu ya, 175 juta itu udah banyak banget gitu ya. Terus yang bedanya dulu ya, kalau di ChatGPT yang di versi 3.5 itu artinya udah batasannya di 175 juta chat gitu ya. Jadi udah banyak banget 175 juta. Hanya untuk modalitinya hanya dia berupa teks saja. Jadi kita tidak bisa membuat deskripsi image di ChatGPT 3. Kalau ChatGPT 4 itu bisa teks dan image gitu ya. Terus performance-nya gitu ya, performance yang ada di ChatGPT 3 itu memang lebih sedikit lebih rendah untuk tasknya atau kecepatannya ya, kecepatan dalam membacanya itu agak lebih sedikit, itu aja udah cepat banget gitu ya, dari di ChatGPT 4 gitu ya. Jadi memang benar-benar kecepatannya udah beda di ChatGPT 4. Untuk akurasinya masih mungkin ada beberapa yang harus kita sesuaikan di ChatGPT 3 gitu ya. Untuk di ChatGPT 4 itu sudah sesuai gitu ya, udah ada sumber dan source-nya kalau untuk yang di ChatGPT 4 ya. Jadi untuk penggunaan itu bisa disesuaikan, jadinya Ibu lihat aja gitu ya. Kalau saya malas ngitungnya ya. Jadi ada 175 juta chat itu nggak ada per hari sih, total keseluruhan chatnya itu ada 175 juta. Itu yang menjawab pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua gitu ya. Untuk pertanyaan kedua tadi terkait instruction atau prompt ya. Karena AI di sini dia base-nya prompt, jadi kita harus benar-benar, apalagi saya bilang untuk modul ajar. Modul ajar itu Ibu Nurlaila itu memang ada part-nya tersendiri. Kalau kita mau memang belum saya jelaskan di sini gitu. Ini hanya untuk inspirasi saja. Jadi prompt-nya agak berbeda, juga nanti kombinasinya berbeda gitu ya untuk khusus modul ajar. Jadi benar-benar kalau modul aja kan kita mau pakai gitu kan, jadi kita rancang dengan benar-benar, terus evaluasi dipikirkan dengan matang. Nah, memang ChatGPT sejauh ini hanya untuk batasan inspirasi saja gitu ya. Kalau memang sesuai silakan dipakai gitu ya. Tapi memang ada pelatihan khusus terkait kita menyusun modul ajar. Jadi mempercepat modul ajar gitu ya. Nanti ada apa namanya? Pelatihan tersendiri. Nanti next kita bahas lagi terkait ini gitu ya. Jadi nanti kalau untuk ChatGPT-nya nanti harus harus prompt-nya jelas gitu ya. Prompt-nya jelas dan spesifik kayak gitu. Ya. Jadi tujuannya apa, terus mau seperti apa, harus dijelaskan lagi di prompt-nya. Maka tadi saya bilang lebih banyak kita kasih data atau permintaan kita di ChatGPT itu makin bagus nanti hasilnya. Dia kalau cuman sama kayak siapa saya gitu, nanyain nama saya siapa, nah kayak gitu kan bingung dia aja. Saya nggak tahu pasti kan, saya tidak punya cerita gitu ya. Bu Dewi udah mulai cari kayaknya. Oke itu Bu Nuraila, cukup jelas ya Bu ya. Ayo lanjut yang lain silakan. Ada lagi yang mau bertanya? ChatGPT tinggal Bapak Ibu explore aja lah ya nanti di ChatGPT-nya. Langsung Uni yang nanya. Pak Tommy tadi kebetulan laptop ini agak ngehang. Jadi bukalah di
HP ya. Heeh. Tadi kurang lagi sibuk-sibuk itu Pak Tommy menjelaskan masalah berbayar itu. Heeh. Pas dilihat lah di Play Store tadi kan sudah keluar tuh aplikasinya. Berbayar Ya, galau. Cuman itu. enggak ada. Yang jelas kita kan udah pakai satu akun aja. Oh gitu. Pakai akun, ya pakai akun yang didaftarkan di Ya awal belajar aja. ID. Iya, Belajar pakai ID. itu nggak ada berbayar Bu, kalau di aplikasi sejauh ini, makanya coba saya cek ya di handphone saya ya. Heeh. Saya cek dulu Jadi ya. langsung di uninstall lagi gitu. Ya, bentar. Nanti Bapak Ibu kan buka Play Store ya. Saya buka Ya. di Play Store, terus cari chat GPT gitu ya, chat GPT. Nah, gambarnya sekarang kan banyak tuh ya. Nah, Ya. itu ketika kita chat GPT itu cari yang warna, kan ada Hijau. warna hijau sama warna putih, benar ya? Ketika kita buka itu ada yang warna hijau dan ada warna putih. Yang kita pilih itu yang warna putih kalau pakai aplikasinya. Oh gitu. Nah, Oh ya pakai tadi yang warna warna hijau, putih. tadi warna hijau. Jadi keluar harga-harga dolar Iya. semua. Jadi pakai yang warna ChatGPT-nya itu gambarnya itu yang warna putih. Nanti baru diinstal. Setelah Bapak Gitu. Ibu install dengan HP-nya, di HP-nya gitu ya, tunggu sampai selesai install, terus silakan Bapak Ibu masukkan email sama password yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Ya, kalau belum ada, nanti bisa daftar lewat situ juga bisa ya. Ya. Baik Pak Tommy, ini ada pertanyaan dari Bu Vinti Nur Kalsum. Pak Ya. Tommy, kalau untuk buat seperti Canva itu di ChatGPT di mana pilihannya? Oke, kita buka aja. Ibu siapa tadi? Ibu Vinti Nur Kalsum. Oke, kita lebih jelas langsung tanya aja ya. Yang bersangkutan langsung nanya ke sini. Bisa ya, Bu. Siapa tadi ya? Saya buka dulu ininya ya. Itu jualan pisau berapa tuh Pak? Ibu Vinti ya. Oke, Bu Vinti. Bisa masuk nggak? Silakan nanya langsung juga bisa. Langsung nanya aja. Maksudnya gimana? Diperjelas. Iya. Sinyal nggak kuat. Nggak ada sinyal. Apa? Ini masuk suaranya, Bu. Binti melikutai Ya. sinyal tuh. Ya kalau di GPT itu kalau mau buat seperti di Canva itu pilihannya di mana? Di Canva maksudnya buat apanya, Bu? Membuat itu. Dia itu landa berkanva belum lagi chat GPT. Oh. Nanti ya. Nah, seperti di PowerPoint itu. Oh iya, itu nanti ingat ya, kita sekarang bahasnya penggunaannya dulu ya. Jadi penggunaannya ya, penggunaannya itu kalau ChatGPT untuk ChatGPT-nya Ibu harus misahin dulu ChatGPT-nya seperti apa gitu ya. Ini penggunaan ChatGPT-nya harus Ibu pahami dulu. Karena masing-masing base app aplikasi yang saya sampaikan itu beda-beda fungsinya gitu ya. Nah, kita bahas ChatGPT. Nah, untuk ChatGPT itu misal itu basisnya adalah teks ya. Kalau untuk yang gratisan basisnya teks. Jadi Ibu hanya bisa untuk cari yang berupa teks kayak gitu. Ya, jadi tidak bisa Ibu mau buat desain gitu ya, mau buatkan saya desain itu nggak bisa kalau via ChatGPT karena dia base-nya teks gitu ya, prompt-nya teks. Jadi kalau Ibu mau buat kita mau buat apa namanya ini mau buat presentasi menggunakan AI di Canva, nah itu pakai aplikasi Canva-nya gitu ya. Terus dipisahin dulu. Jadi oh saya mau cari ide nih, mau cari mau buatin soal, mau buat apa tentang modul ajar, RPP segala macam. Nah ini di ChatGPT bisa. Ya. Cuman kalau mau buatin presentasi langsung gitu ya, itu yang ada apa? Kalau yang berupa
bisa kalau di ChatGPT itu hanya bisa teks presentasinya aja, itu bisa di ChatGPT. Tinggal Ibu buatkan saja, buatkan saya, contoh aja lah, kita ambil ya. Di ChatGPT ini Ibu harus pahami dulu penggunaannya. Oh, ketika kapan saya harus gunain ChatGPT itu, gitu ya. Nah, oke, di sini ya, nanti buka di ChatGPT-nya. Nah, misalnya di sini kita cari nih, ya. Buatkan saya materi presentasi, ya, presentasi, misalnya 3 slide, ya. 3 slide tentang apa nih? Tentang misalnya tata surya. Nah, dia akan buat seperti ini, ya, di bagian bawah nih. Dia bisa buat seperti ini, Bu. Nah, isinya aja dia bisa buat. Ya, isinya aja nih dia bisa buat. Jadi slide pertama ini isinya. Slide kedua ini nanti akan isinya. Nah, slide ketiga ini akan isinya. Itu nanti penutup. Nah, ini dia cuma bisa buat seperti ini aja. Nanti perancangannya Ibu bisa nanti pakai apa PowerPoint kah atau apa itu bisa. Ya, kalaupun tidak mau pakai mau pakai di Canva-nya itu bisa, langsung dibuat di Canva itu juga bisa seperti itu. Tapi itu nanti pembahasan berbeda. Oke, Ibu cukup jelas ya, Bu ya. Saya rasa sudah cukup jelas. Oke. Yang lain nanti saya bantu ya setelah ini. Oke, nanti Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? lanjut dulu ya. Waktunya. Ya. Silakan Pak Tommy. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah sampai di ChatGPT. Nanti yang belum dapat akses ya, boleh nanti dicoba, saya bantu nanti di belakang setelah ini ya. Oke, di ChatGPT yang kedua itu ada QReport ya, QReport gitu ya. Jadi ini juga base-nya pembelajaran base AI juga. Jadi caranya Bapak Ibu itu bisa daftar ya, kita masuk ke ini ya, QReport.com ya, QReport.com. Nanti kita sign up bareng-bareng ya caranya. Oke. Kita langsung praktek di sini. Bapak Ibu bukalah di Google-nya. Bisa seperti tadi memakai link yang ada di sini, QReport.com ya. Atau Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini di Google-nya. QReport. Ya, QReport. Nah, nih. QReport. Eja dikit hurufnya. Oke. CURI. Curi POD. QReport. Nih. Pak Tommy, potong sedikit Pak. Ya. Tadi mungkin Bu Lucia bertanya apakah ini hanya teks. Mohon maaf Bu Lucia, tadi mungkin jawaban dari Pak Tommy yang menjawab pertanyaan Ibu Pinti mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya bahwa ini tidak bisa gambar untuk ChatGPT-nya. Nah, itu saja Pak penyampaian bahwa ChatGPT tadi juga ditanyakan apa bisa gambar atau tidak seperti itu, image. Oh iya. Jadi image itu Bu, kalau untuk itu base-nya di ChatGPT 4 yang berbayar Bu ya. Kalau Ibu berbayar mungkin itu bisa di ChatGPT 4, tapi kalau yang gratis itu nggak bisa. Cuman bisa teks aja. Oke, nanti lanjut ya. Bapak Ibu, apakah mau ditutup silakan, monggo. Mau buat di tab baru boleh, mau di close dulu yang ChatGPT-nya boleh, nggak apa-apa. Ya ini saya biar cepet aja, biar buat tab baru aja. Jadi cari di QReport di Google-nya, di QReport. Terus klik yang ini, setelah kita search, kita cari QReport, kita masuk di sini ya, QReport-nya. Oke. Ini udah masuk saya. Ini udah daftar. Pakai akun saya keluar dulu. Login lagi ya. Nah, oke. Ini udah aplikasi berbeda ya.
Jadi tadi sudah ChatGPT kurang lebih seperti itu, tinggal Bapak Ibu ekspor saja. Ibu mau cari apa? Ya, resep masakan pun bisa dibuat di situ. Silakan Bapak Ibu berkreasi di situ nantinya. Mau buat minta tolong ChatGPT buatkan artikel nanti juga bisa. Jadi tinggal di prompt-nya aja nanti diperjelas ya mau buat apa kayak gitu ya. Oke, setelah dari sini gitu ya, kita bahas di Curipot. Nah, di Curipot ini tampilan awal dari curipot.com-nya kan seperti ini ya. Ini tuh sama seperti Mentimeter, misalnya Bapak Ibu mau polling kah atau mau buat apa ya, survei dan segala macam ke siswa gitu ya. Terus juga siswa buat gambar kayak gitu ya, cerita segala macam di sini juga bisa gitu ya. Kita contohin, jadi nanti Bapak Ibu setelah masuk ke curipot.com kita daftar dulu gitu ya. Kita daftar dulu. Daftarnya di mana? Di sini ya, di bagian ujung sebelah kanan. Sign up, it's free. Nah, gratis kan kata MC ini suka yang gratisan. Jadi sign if it's free gitu ya, gratis. Jadi klik yang bagian sini. Ya. Masuk ke curipot.com, terus pilih, udah tampilannya sama seperti saya ini, terus klik sign up free, it's free ya, sign up. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, terus pilih yang teacher ya, teacher, bukan teacher, klik yang teacher. Nah ya, diklik yang teacher, terus masukkan nama sekolahnya. Nama sekolah Bapak Ibu SD mana, buat aja SD mana. Bisa contoh saya di ini ya, buat nama sekolahnya. Selesai buat nama sekolahnya, kita continue. Nah, sudah ya sampai sini, semuanya sama. Ya. Masih ada kendala, boleh nanti di kolom chat ya. Jadi sudah dapat itu, Bapak Ibu masukkan nama sekolahnya. Bisa Uni masuk nama sekolahnya? Bisa. Oke, masih terdaftar sekolahnya. Pastikan terdaftar. Oke, sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa lewat sign up with email atau continue with Google. Jadi kita pakai yang bawah aja ya, biar cepet ya. Pilih continue with Google, gitu ya. Continue with Google. Terus cari akun yang tertaut lah. Anggaplah saya pakai yang belajar ID saya saja di daftar ke sini ya, belajar ID-nya diklik gitu ya, diklik saja. Udah selesai. Lebih cepat gitu ya. Oke. Tidak bisa bahasa kita ini. Sejauh ini baru apa namanya, baru bisa pakai ini, cuman bisa diterjemahkan kok di apa namanya, di Google Translate ya. Ya. ChatGPT di Google Translate lagi. Ya, di sini bisa nih, ya bisa kita pakai bahasa Indonesia. Ada Indonesia di sini ya. Oke. Tidak terdaftar, Pak. Tidak terdaftar bahasa Indonesia katanya. Udah lah, ada apa-apa. Ya. Oke, ikutin aja nanti. Nggak susah kok. Jadi sudah ya. Nanti setelah daftar selesai nih, sampai sini aja udah gitu ya. Udah sampai apa namanya? Udah sampai sini udah selesai daftarnya. Jadi tidak seribet yang tadi ya, user report. Sudah semuanya sudah sampai di sini. Kalau sudah silakan Bapak Ibu seperti biasa di kolom chat kalau yang sudah dikirim sudah gitu, atau tanda seperti ini ya, tanda apa ini namanya ya. Oke gitu ya, sudah. Yang sudah. Nah, kalau sudah semua ya. Oke, udah sampai sini. Ini tampilan awalnya sampai di sini ya, tampilan awalnya. Nah, di tampilan awal ini ada apa aja gitu ya.
Bapak Ibu itu di aktivitas ya, di aktivitas ini bisa pilih mau buat apa ya, mau buat apa, mau buat apa ya istilahnya itu mau buat instruksi apa kepada siswa gitu ya yang di sini ya, di sini. Tapi sudah ada template-nya, gitu ya, sudah disediakan template-nya. Tinggal kita ganti, bisa lewat sini gitu ya. Kalau mau full itu semuanya udah dibuatkan. Tapi kita nggak tahu nih apa namanya cocok atau tidaknya gitu ya. Masih harus kita pilah-pilah lagi ya. Yang di bagian di sini generate all slide itu kita harus tentukan mau buatnya apa gitu ya. Mau tentang mata pelajaran apa gitu ya. Kontennya apa, temanya atau tujuan pembelajarannya apa di sini bisa ya. Nah, ini kalau generate slide. Kalau query ini tinggal kita masukkan kita udah punya misal udah buat di PPT gitu ya, udah buat di PDF. Kita mau jadikan ke report itu bisa di sini Curify My Slide. Jadi kita punya misalnya ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang sudah kita buat di PPT, kita mau upload di sini minta buatkan di Curipotnya. Nanti kita kirim ke siswa gitu, melalui link itu. Jadi bisa lewat sini. Kalau yang ini aktivitas yang sudah ada. Ketika kita misalnya mau pakai activate prior knowledge, nah ini cuma bagian sini saja. Kalau discussion sama, hanya bagi diskusi aja nanti. Kalau drawing prompt, jadi nanti ketika kita kasih ke siswa suruh gambar misal, gambar di apa namanya di HP-nya atau apa di gadgetnya, nah nanti dia akan di sini bisa. Atau selain untuk siswa juga bisa kita ada kegiatan seperti ini, meeting online atau segala macam, suruh menggambar, ada aktivitas menggambar, nah bisa pakai di sini. Yang di sini untuk survei gitu ya. Nah, dari sini. Di sini juga bisa feedback, artinya kita bisa apa namanya? Saling timbal balik di sini dengan siswa gitu ya. Ini kalau mau pakai yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada. Yang tadi ini minta buatkan slide semuanya full gitu, dari awal sampai akhir di full lesson. Kalau gini Bapak Ibu misal mau udah ada template-nya di PPT atau di PDF, bisa nanti di-upload-nya di sini gitu ya. Oke, kita contohin dulu. Kalau yang bawah ya, I'll get started on my own. Yang di bagian bawah sini itu digunakan untuk Bapak Ibu buat sendiri dari awal sampai akhir. Ini tidak ada template-nya di Ibu buat sendiri template-nya Ibu gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu bisa buat di sini ya. Ini contoh aja dulu, kita buat yang mana ya? Yang ini aja dulu ya. Yang udah ada template-nya aja dulu gitu ya. Nah, kita lihat nanti nanti baru kita bisa buat sendiri. Ini seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, contoh yang kita aktivitas apa nih? Ya, aktivitasnya ini activate prior knowledge gitu ya. Kita klik yang di sini. Ini seperti apa? Kita bareng-bareng. Misal kita mau apa nih ya? Tentang apa nih? Skillnya matematika misalnya. Misalnya matematika misalnya. Untuk kelas berapa? Misalnya kelas 1 sampai kelas 6, SMP juga ada ya. Sampai SMA dibaca nih ya. Jadi sesuaikan Bapak Ibu, misalnya matematika kelas 5, kita ambil di sini ya, sampai aja kelas 5. Terus kalau mau ditambahin, silakan ini contoh-contohnya, contoh-contoh apa namanya, contoh-contoh yang bisa kita pakai, maksudnya tentangnya ya, atau materi-materinya. Terus kita beri from magic. Nah ini udah, jadi dia akan seperti ini ya. Nanti anak-anak akan join ya, joinnya pakai ini pin yang ada di sini. Ya, nanti siswa akan jawab ya, akan jawab apa pertanyaannya ini. Ya, makanya tadi ini bisa pakai bahasa Inggris. Jadi kita ganti dengan pakai bahasa Indonesia saja. Makanya tadi lebih baik kita pakai sendiri. Jadi kita pakai yang buatan kita sendiri, ini bisa kita ganti sih kalau Bapak Ibu bingung ini artinya apa, buka aja Google Translate ya, ditranslatein aja ini. Atau yang next
aplikasi kita akan bahas yang untuk menerjemahkan ya. Ini bisa buat sendiri kalimatnya, nanti akan di-share ke siswa, siswa akan masuk ke sini. Curi.live, pinnya ini. Sama seperti kalau kita pakai Quizizz kan. Nah, seperti ini. Tapi dia berupa pertanyaan langsung. Nanti kita akan bisa lihat hasilnya langsung live. Yang untuk yang ini ya. Nomor pertama. Oke, selanjutnya kita balik dulu. Kalau yang tadi tentang yang bagian, nah tadi ya, ini yang untuk critical thinking gitu ya. Jadi saya menjawab pertanyaan, itu pertanyaan dalam hal lebih ke arah menggali ya, informasi awal aja, ini bisa dipakai. Terus ada discussion question. Nah, kita klik bagian ini biar Bapak Ibu lihat ada apa aja di sini. Misalnya tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan apa namanya? Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya. Bisa tentang apa nih? Coba misalnya tentang matematika itu tentang ruang, luas bangun ruang. Itu kelas 5 ya. Dia akan AI-nya akan bekerja untuk membuatkan. Nah, dia akan memberikan open question. Nih, udah kita bahasa Indonesia nih. Kalau tujuan tadi udah pakai bahasa Indonesia, dia akan otomatis langsung ke sini. Bagaimana kamu menghitung luas bangun ruang? Nanti anak akan chat ya, tampilannya akan berbeda. Oke, mau coba Bapak ya, kita lihat di tampilan guru seperti apa dan tampilan siswa nanti seperti apa. Nah, kita coba ya. Untuk yang bagian pertama, biar Bapak bisa coba-coba gitu ya. Ini bagian temanya adalah chat ya, open question activity. Nah, saya coba kita present. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke sini. Curi.live ya, curi.live. Saya present. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke sini ya. Curi.live. Ini saya kirim ke ini aja ya. Saya kirim ke WA grup. Nah, oke, bisa diklik di grup ya. Belum ada yang masukin ya? Nah, udah masuk kan? Udah masuk ya. Atau mau scan code yang ini juga boleh gitu ya. Pakai HP-nya boleh. Ya udah ya. Anggap aja 14 orang ini aja dulu ya. 14 orang ini kita coba. Oh, ada lagi mau masuk? Ada mau coba lagi silakan. Mau coba. Saya tunggu dulu. 1 menit ke depan. Kalau tidak ada tambahan 1 menit ke depan. Tampilannya seperti apa? Kita lihat tampilannya maksudnya. Dari sisi guru dan sisi siswa seperti apa. Oke, sudah. Oke, kita coba ya. Percobaan aja dulu nanti bisa Bapak Ibu coba di setelah pelatihan ini ya. Kita play. Oke, silakan Bapak Ibu coba tampilannya. Tampilannya seperti apa, gitu kan? Bisa langsung dijawab.
Oke, siap ya? Kita play. Oke, silakan Bapak Ibu. Itu yang di bawah ada kotak warna putih ya. Itu silakan jawab di situ, di kotak warna putih itu. Buat apa aja dulu ya? Hanya tes saja. Ada munculkah? Ada terkendala login, udah ada ini ada berapa orang? Ada 5 orang yang udah, 7 orang udah jawab. Aduh, lelet. Jaringan ya. Udah ya, contoh aja nih, udah. Kalau nanti waktunya Bapak Ibu bisa atur di sini. Mau berapa tadi bisa diatur di pengaturan awal tadi. Kalau mau menghentikan, Bapak Ibu tinggal klik bagian sini. Oke, atau mau lanjut tinggal rasakan dulu ini ya, habiskan waktunya. Oke. Oke, kita start. Oke. Oke, kita lihat. Oke, contoh aja ya, nanti akan seperti apa. Oke, kita lanjut hasilnya gitu ya. Tares. Nah, beda lagi ya. Ibu jawab aja lah, sebisanya. Jadi seperti ini nanti maksudnya. Apa namanya? Yang mana kira-kira jawaban yang kira-kira relevan gitu aja sih, yang mana baca ikut ya berarti ya. Bisa tutup ya. Oke, bagaimana? Nah, nanti dia akan vote seperti ini. Nah, hasilnya akan lihat di sini. Lihat ya. Ini soalnya ada berapa vote. Ini yang typical vote gitu ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya. Kita mulai yang ini. Oke. Jawab aja dulu ya. Asal-asalan juga apa-apa dulu gitu. Kita coba aja. Oh, kayak gini bentuknya gitu. Oke, udah ya. Oke. 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 Nanti ini semuanya nih yang hasilnya kan. Nanti bisa kita lihat sini. Oke. Kita stop dulu aja gitu ya untuk yang di juri potnya. Sudah ada bayangan Bu ya? Ini kurang lebih nanti mirip-miripnya kayak apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu lah yang nantinya akan memutuskan ya ini mirip apa gitu ya. Udah saya putuskan semuanya ya biar oke. Ini contoh yang bagian sini, yang bagian sini ya, discussion question. Sekarang kita coba yang drawing prompt ya, drawing prompt. Misal kita ambil tentang seni lalu seni lukis lah contoh ya. Kita buat seni lukisnya. Ini bisa kita ganti, misalnya mau ganti tentang buatlah misalnya gambar rumah versi Anda. Oke,
kita mulai, kita coba. Bapak Ibu nanti bisa kita present. Nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Silakan kembali coba Bapak Ibu yang mau coba di sini ya. Di sini. Nah, di Curi Live lagi gitu ya. Pinnya 66351. Nah, udah coba. Oke, udah ya. Kita coba dulu. Oke, kita coba. Oke. Play. Oke, nah nanti di tampilan Bapak Ibu akan ada gambar. Ibu suruh buat gambar di situ nanti. Ya, pakai jarinya bisa gitu ya. Itu nanti di tampilan siswa itu ada untuk Ando, Rido di sebelah kiri dan kanan, untuk penghapus juga ada, warnanya bisa diganti, itu 3 klik di bagian peletnya aja di sebelah kiri paling ujung gitu ya. Mau pakai yang apa, bentuk-bentuk yang udah ada juga ada di situ. Nanti kalau sudah Bapak Ibu klik submit ya, yang di bagian warna hijau. Cek. Oke, udah ya. Yang ini contohnya aja nanti kita selesaikan. Nah, kita lihat gambar-gambar yang gambar-gambar yang Pak Ibu buat. Nah, ini contohnya bisa lihat ya. Nah, ini gambarnya juga kita bisa save. Yang misalnya anak-anak tadi yang mana nih? Oh, ini bagus nih. Tadi mau kita jadi portofolio anak gitu ya. 3 klik aja, gambarnya klik kanan, save image gitu ya. Ini bisa di copy image juga bisa kalau nggak mau di save. Nah, ini. Oke, saya selesaikan dulu. Oke, itu tadi yang terkait Coripot yang bentukan gambar atau drawing ya. Drawingnya kan. Oke. Selanjutnya ini ada di bagian polling. Oke, kita lihat bagian polling nanti seperti apa bentuknya. Bisa kita buat apa nih? Dapat aja ya. Nanti kita bisa ganti di sini. Ini bisa ganti ya, bisa. Ya, kita present. Kita mulai. Nah, coba lagi Bapak Ibu kalau mau yang mau coba. Ini bentuk ya, udah dulu ya. Kita lanjut coba dulu yang ada aja dulu. Kita play. Oke, nanti tampilan Bapak Ibu akan seperti apa kita lihat.
Nah, coba diklik ya. Oh, ini hasilnya karena sudah foto 3. Jumlahnya nanti disesuaikan Bapak Ibu ya di aturan tadi di awal. Oke, kita selesaikan sesi dulu. Nanti Bapak Ibu hari ini perkenalan eksplorasinya di sini gitu kan. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti dicoba-coba ya, dicoba-coba lagi mau yang mana. Terus kalau yang mau buat sendiri itu tinggal di bagian sini, I'll get started on my own. Nah, ini Ibu mau buat apa nih gitu ya, mau buat apa. Nanti di sini ada jenisnya. Jadi misalnya Ibu mau buat pertanyaan atau buat presentasi yang akan nantinya siswa jawab gitu ya. Ini bisa ngambil di sini di bagian sini. Nah, tinggal pilih nanti Ibu mau yang seperti apa, apakah polling, berbentuk polling, atau berbentuk konsep, atau bentukannya apa, gambar. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu yang ada di sini, gitu ya. Untuk yang AI, generate AI-nya. Kalau mau yang di sini, kalau mau buat dari awal banget, Ibu klik yang di bagian sini, create your own. Nah, di sini Bapak Ibu mau buat apa aktivitasnya? Mau open question, mau drawing gitu ya, mau polling, word cloud. Nah, misalnya word cloud kita pakai ini ya. Nah, kita pakai word cloud. Nah, word cloud activity ya. Ibu mau buat apa di sini pertanyaannya? Nanti Bapak Ibu tinggal isi di sini, ini durasinya ya, sebelah kiri ini durasi untuk menjawab setiap di presentasi ini berapa lama nanti di sini. Terus di sini berapa siswa atau partisipannya itu mau mengetikkan berapa kata. Gitu ya. Misalnya sebutkan satu kata, nah, arti satu berarti gitu ya. Artinya nanti siswa akan masukkan satu kata, hanya satu kata. Kalau 3 kata berarti apa yang kamu pilih, sebutkan 3 kata yang menggambarkan kurikulum merdeka itu misalnya. Nanti dia akan membuat 3 kata. Nah, anggap aja kita satu aja nih. Atau unlimited bisa ngisi berapapun, kita terlalu banyak. Kita ambil satu kata saja misalnya. Masing-masing siswa ya, masing-masing siswa itu satu kata gitu ya. Hanya kalau di sini kan short answer up to 30 karakter gitu ya. Hanya 30 karakter di sini. Oke. Kita masukkan teksnya apa di sini? Ya, teksnya apa, mau buat teksnya. Di sini tuliskan satu kata yang menggambarkan suasana hati Bapak Ibu saat ini. Ini pertanyaannya ya. Oke, udah. Kalau udah seperti ini, aktivitasnya tadi udah, word cloud ya, udah semua diatur di sini. Contoh, nanti kita selesai ini. Ini mau buat berapa tinggal tambah di sini. Habis selesai ini misalnya mau buat apa lagi nih. Ini kan yang word cloud ya. Ibu mau buat atau Bapak mau buat yang lain. 3 kali tambah di sini slide berikutnya. Nah, slide berikutnya mau tambahin apa nih? Apakah polling ataukah drawing gitu ya. Nah, kita buat drawing misal. Drawing. Nah, drawing activity kita buat ini mau berapa lama durasi menggambarnya? Anggaplah jangan terlalu lama lah ya, misalnya 10 detik aja ya. Terus ini nggak perlu vote gitu ya, kita matikan vote-nya. Vote itu misal Bapak Ibu pengen apa namanya nanti akan ada vote gambar mana yang paling, misalnya gambar siapa nih yang paling bagus kayak gitu, bisa masuk di sini ya. Vote-nya apa nanti selesai gambar nanti ada pertanyaan buat gitu ya, gambar mana yang paling mendekati gitu, nanti bisa di sini vote-nya. Nanti siapa yang gambar paling bagus nanti bisa siswa vote ya. Kita gak usah vote aja dulu ya, ngambil 10 detik gitu ya, kita masukkan di sini
ceritanya di teks lagi gitu ya. Di sini masukkan misalnya gambarkan buat gambar ya. Buat gambar perasaan yang saat ini misalnya apa yang merasakan gambaran gitu ya, perasaan yang saat ini Bapak rasakan seperti ini ya. Nanti gambar nih ceritanya. Oke, udah semua. Bisa mau nambah lagi silakan di sini ya. Ini kalau mau nambahin apa, nambahin logo kah atau nambahkan gambar di sini, bisa Ibu klik media, tinggal masukkan ya. Mau cari di tempat lain terus diupload bisa, atau mau cari di sini langsung juga bisa, tinggal cari di sini kita butuh apa nih, misal tentang perasaan, nggak ada, berarti harus pakai bahasa Inggris juga. Nah, misalnya contoh ini mau masukkan, tinggal masuk di sini ya. Silakan Ibu berkreasi lah, sama kayak PowerPoint tapi nanti kita online kan gitu ya. Oke, udah. Ini kalau mau background, mau cari backgroundnya boleh, tinggal cari di sini. Nah, langsung dia nggak perlu lagi ngatur-ngatur, sudah langsung ada, gitu ya. Apply to all aja untuk semuanya. Mau translate, ini juga bisa. Mau ditranslate kemana, gitu ya? Ke bahasa apa? Kita lihat ada nggak bahasa Indonesia di sini? Kayaknya ada. Saya lihat. Nih, Indonesia. Ya, ini kalau memang apa namanya? Nah, ini udah langsung bahasa Indonesia ya, ditranslatekan. Oke, tapi ada batasannya. Ingat, tidak ada batasannya untuk translate. Oke, udah Bapak Ibu, kalau udah dapet ini tinggal kita present. Oke, Bapak Ibu coba lihat bisa join hasil yang kita buat hari saat ini. Oke, cukup ini aja dulu ya. Oke, kita mulai. Bentuknya seperti apa nanti? Oh, masih ada lagi kah? Cukup. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya. Siap, kita mulai. Nah, pertanyaannya lihat di layar. Gitu ya. Oke, 5, 6, 7, warna-warni. Kita lihat. Nah, ini muncul semuanya nanti seperti ini. Makin banyak dia akan ininya lebih banyak nanti bentukannya. Word cloud. Oke, next. Oke, silakan gambar ya saat ini ya. Ini masih yang awalnya tadi ya, belum beredar.
Oh, kata tadi ya. Oke, Sarah. Sorry. Masih pertanyaan pertama tadi ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Ah, ini yang lihat gambarnya. Belum selesai gambar, baru gambar bulat aja. Oke, nah ini contoh penggunaannya ya. Nanti silakan Bapak Ibu dieksplor lagi. Karena ketersediaan waktu juga kita nggak bisa semuanya kita. Tapi jelas Bapak Ibu udah, oh ini versi siswa seperti ini, versi gurunya seperti ini, caranya juga nanti di sini. Kalau mau buat nanti misalnya mau buat folder dari setiap apa namanya curi pot yang udah atau prestasi Ibu buat bisa buat folder di sini, atau mau buat listen baru tinggal di sini juga bisa, atau lewat sini juga bisa. Ya, kalau mau cari contoh-contoh, tinggal cari di Discover. Nah, Discover ini bisa ini contoh-contohnya, contoh-contoh pertanyaan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Oke, di sini contohnya untuk pelajaran apa, gitu ya, math segala macam ada contoh. Oke, itu yang di bagian kedua. Saya kembalikan ke moderator Uni Desma. Masih adakah di sini? Ya, siap. Atau sudah Masih. tertidur? Oh, tidak. Rugi dong tidur. Cuman oke ya, karena kepanasan. Baik, Bapak Ibu. Dari penjelasan tadi sebenarnya kalau Uni ngomong agak kecepatan dikit ya. Cuman tadi mengikuti yang terakhir ini ketinggalan. Ayo, masih ada waktu sedikit, Pak Tommy. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu Ayu Desvi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Maaf sebelumnya off-cam. Sir Tommy mau tanya, untuk yang dicuri pot, tadi kan kita untuk siswanya pakai nickname semua. Nah, untuk pelaporannya di bagian guru, apakah ada nama aslinya nanti? Oke. Ada lagi? Lanjut dulu barangkali Pak Tommy biar Langsung jawab atau gimana nih? lanjut jawab Pak Tommy. Oh ya udah. Oke, di result ya. Oke, saya buka dulu ya. Oke, ini saya langsung buka ya saya share screen dulu, biar tahu nanti seperti apa. Oke, nah Bapak Ibu, ini contoh ya. Nah nanti kan kita udah buat yang tadi, yang mana nih? Contoh nih yang ini tadi ya, di bagian workload tadi ya. Nanti cara Bapak Ibu lihat gitu ya, cara Bapak Ibu lihat hasilnya itu Bapak Ibu nanti lihat di bagian result ya, bukan di halaman pertama, nanti pas di awal tadi buka di result ya, di hasil namanya di result sini. Kan nggak banyak tombol nih. Cuman ada tempat tong sampah sama di listennya aja cuman dikit kan. Jadi kita bukanya di result ya. Misal kita mau lihat hasil yang mana nih, workload ini ya. Misalnya yang ini nih ya. Kita mulai workload activity, kita buka aja di klik ya. Nah, nanti turun paling bawah ke bawah ya, turun paling bawah. Nah, di sini tadi kan ini respons siswanya. Ini nama samarannya. Nah, sekarang kita mau buat real name-nya, tinggal diklik ke bagian sini aja. Tuh. Muncul kan? Semua real name dari anak-anak si Winda bilangnya ini, oh ini waktunya ini. Nah ini sudah bisa lihat recordnya di sini. Oke, Bu Ayu, gimana? Halo Bu Ayu. Nah dia, oh
Lanjut ya Mbak Gimana? Tommy, Oke, ini Sir. ada pertanyaan. Oh ya, silakan Bu. Udah jelas, Bu. Sir, terima kasih. Ah, ya. Kemudian Pak Tommy, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari A ya. Ini apa nih? A. Berarti untuk aplikasi Curiport hanya fokus untuk pemberian asesmen April ya. Pemberian asesmen atau kuis, pemberian pertanyaan dan semacamnya saja ya Pak. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua dari Bu Winda, Pak, apa kelebihan penggunaan Curiport AI ini jika dibandingkan kita akses Quizizz atau Kahoot secara langsung? Oke, siap. Mohon maaf kalau masih agak bingung dengan AI ini. Itu Oke, Pak Tommy. siap. Pertanyaan pertama tadi tentang apa? Lupa saya. Apakah fokus untuk pemberian Oke, asesmen atau fokus. kuis? Ya. Jadi kalau untuk Curiport itu memang lebih banyak ke formatif gitu ya. Tipikal-tipikal pertanyaan formatif saja, bukan sumatif ya. Jadi hanya untuk diproses. Nah, jadi penilaian proses pembelajaran saja. Jadi lebih ke sana, just fun learning aja kalau untuk Curiport ya. Berarti bukan untuk teknis ujian gitu ya. Jadi lebih bukan sumatif. Jadi fokusnya ke formatif untuk menggunakan Curiport. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait apa bedanya ya. Bedanya itu banyak ya. Yang pertama fokusnya terutama di kontennya. Kontennya kalau di Quizizz itu kan terbatas ya, hanya bisa untuk multiple choice saja atau beberapa pilihan saja, tidak sebanyak kita di Curiport itulah. Kalau kita pakai Quizizz atau pakai Kahoot, Kahoot lebih malah sedikit lagi. Di Kahoot itu ada keterbatasan dari jumlah peserta, ya. Di Kahoot itu kalau di Quizizz itu di keterbatasan dalam hal jenisnya, jenis pertanyaannya, ya. Kalau di Kahoot itu lebih ke arah jumlah partisipan yang bisa masuk. Nah, kayak itu. Dia ada batasan partisipan, misalnya hanya 10 dibatasi 10. Jadi hanya 10 orang yang bisa masuk di satu sesi itu. Jadi itu bedanya. Kalau di Curiport gratis itu satu, gratis terus tidak jumlah partisipannya itu tidak ada pembatasnya. Terus juga jenis soalnya lebih beragam. Dan hasilnya lebih seru aja sih result yang kita dapat kayak gitu. Emang lebih ke proses saja karena tidak ada result seperti kayak Quizizz ya. Quizizz itu kan udah ada tingkat segala macam itu bisa dibuat. Kalau di Curiport hanya proses saja. Paling itu Ibu Desma. Oh ya. Bagaimana Bu Winda? Bu Ya. Winda yang Ya, siap. Curiport lebih, kalau dibilang Curiport lebih efektif, iya Bu. Sejauh ini ya, yang saya pakai itu lebih seru aja gitu, lebih seru karena lebih banyak yang bisa kita explore kalau di Curiport ya. Kalau masalah efektif atau tidak itu tergantung guru yang makainya. Jadi kalau memang udah terbiasa belum terbiasa misal pakai Curiport, ya pasti kurang efektif karena kita belum terbiasa. Cuman kalau udah terbiasa itu asik sekali ya untuk di bagian Curiport. Itu Ibu April ya. Jadi silakan nanti dibandingkan sendiri, dicoba dulu ya, dicoba dulu yang mana nyaman karena sesuatu yang baru itu perlu dicoba. Oke, yang lain Uni cukup atau satu terakhir nih karena ada materi satu lagi. Satu lagi Bu Nur Laila, silakan Bu Nur. Ya, makasih Bu. Ya Pak Tommy, ini Curiport ini memang bagus ya kalau untuk sekolah yang IT seperti Bapak. Ya, di Al-Azhar itu kan sudah IT, sudah pakai gadget sendiri siswanya, sedangkan mungkin kalau di tempat saya pun WiFi pun belum nyampe Pak.
kemudian internet juga kurang bagus. Nah, alhamdulillah kan kami sudah dapat Chromebook ya Pak ya. Mungkin sebentar lagi WiFi juga akan nyampe dan pembangunan kami mungkin akan selesai Januari nanti. Dan insya Allah kalau sudah ada lab komputer nanti mungkin saya akan juga melaksanakan seperti ini Pak. Itu bagus banget memang. Kalau sudah ada WiFi, sudah ada sarana prasarana yang lengkap pokoknya di sekolah itu bagus kayak ini. Dan kemudian ini memang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi saya ketika saya akan melaksanakan di kelas saya. Saya bisa membayangkan nih Pak, siswa saya itu bakal senang, bakal seru-seru gitu kalau menggunakan Curipot ini. Nah, kemudian pertanyaan saya itu Pak yang kolaborasi. Apakah Curipot juga bisa kolaborasi dengan guru lain Pak? Masalah asesmen tadi. Maksudnya kolaborasi seperti apa Bu? Maksudnya kolaborasi misalkan dalam pembuatan soal. Iya betul. Pembuatan itunya. Kalau untuk pembuatan soal ya, untuk pembahasan soal itu enggak, jadi memang benar-benar lebih private kita guru sendiri. Pun kalau memang mau karena satu akun satu, gurunya satu, itu enggak bisa kita kita set untuk bareng-bareng ya. Jadi hanya bisa kalau untuk kalau untuk isinya ya, untuk isinya kita sendiri yang desain. Nggak bisa bareng-bareng ya. Cuman kalau mainnya bisa bareng-bareng. Halo. Bagaimana Bu Nur Laila? Iya Bu, iya Pak. Saya kira bisa kolaborasi. Kita bisa mengundang guru lain itu untuk ke tempat perpustakaan kerja kita itu. Ternyata tidak bisa Pak. Kalau itu cuma siswa aja. Enggak, kalau barengan itu enggak deh. Cuman kalau di ininya ya, di aktivitasnya ya. Kalau di bentar ya, biar saya contohkan aja biar. Karena semuanya itu butuh contoh. Oke, contoh ini. Ini ya, saya buka dulu ya. Saya bagikan screen aja. Nah, nanti misal kita udah buat soal, masuk seperti ini Mas pertanyaannya. Kita udah buat soal, kita mau bagikan ini ke guru kan, mungkin mau gunain juga gitu ya maksudnya ya. Jadi nanti klik yang bagian sini ya, di bagian misal ini nih lisan yang udah kita buat ya. Ini pertanyaannya ini. Ini kita mau bagikan. Ya, tinggal klik sini aja, terus share ya, di bagian share di sini, di share. Nah, tinggal kita copy linknya ini atau mau dibagikan kemana. Template ini ya, template ini kita bisa bagikan kemana. Kita berikan link, link ini kita berikan kepada guru tersebut, atau langsung kita beri barcode-nya, nanti di scan atau kita kirim via WA. Itu bisa. Itu mungkin itu ya. Artinya yang saya maksudkan tidak bisa itu kolaborasi langsung online di tempat, langsung di sini, itu nggak bisa ya. Cuma kalau kita membagikan aja gitu ya. Kalau membagikan aja itu bisa bagikan hasil kerja kita ya ke rekan-rekan guru lain berupa template-nya, itu bisa. Cuman kalau kita ngerjain bareng kan, kolaborasi itu bareng tuh. Kalau tadi kan kita memberikan aja yang sudah di template, itu beda kolaborasinya ya. Kalau dia kolaborasi bareng-barengan ngeditnya itu nggak bisa. Oke, bagaimana Bu Nurlaila? Iya Pak. Ya artinya di sini tidak bisa ngedit ya Pak ya, guru lain cuma bisa melihat. Enggak, itu tadi kalau yang template-nya udah bisa, kalau bareng ini template-nya itu kita bisa bagikan. Template-nya ya, template-nya itu kita bisa bagikan ke guru lain, dia bisa ngedit template-nya kita buat di akun mereka, di akun guru tersebut. Nah, kayak gitu ya. Jadi paham, kalau kolaborasinya bareng-bareng, online bareng ngisi maksudnya. Ibu buka akun ibu, dia buka akun dia, terus tiba-tiba ngedit di situ, itu nggak bisa. Jadi kita bisa pakai template-nya aja. Sama kayak kita bagi dokumen lah, Word bisa diedit kayak gitu. Sebentar ya. Ada lagi Bu? Oke, siap. Ya Bapak Ibu. Pak Tommy, sekarang sudah jam 21:07 ya. Kita tadi alhamdulillah tepat waktu jam. Ya. Berarti waktunya habis ya Pak Tommy. Oke, siap. Tinggal saya kirim penugasan ya untuk hari ini ya. Oh ya.
Baik, Bapak Ibu, untuk besok kita tetap Zoom ya, Pak? Tetap online atau tugas? Oke, tetap Zoom, Pak. Bu, terakhir ya, di Iya. pertemuan terakhir Sampai besok. Senin ya? Sampai Senin ya? Senin tinggal post test saja, Bu. Senin tinggal post test. Ya, Oh, gitu. Senin tinggal, jadi Senin itu tinggal saya, jadi Zoom-nya sampai besok ya, pendampingan Zoom sampai besok. Nah, untuk hari Senin itu tinggal post test dan absen tetap absen dan post test saja. Oh, iya. Oh, hari ini belum dibagikan absen sebentar ya Bapak Ibu. di grup WA Oke. saja. Sambil dibagikan absen, saya jelaskan penugasan hari ini Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Lupa. Oke. Absen. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya. Ini tugasnya. Tugasnya nanti yang pertama, Bapak Ibu boleh buat RPP, boleh buat lagu, boleh buat puisi, boleh buat artikel, atau buat yang lain-lain terserah lah. Yang menggunakan itu aja Ibu menggunakan ChatGPT lah, gitu ya. Itu dalam bentuk apa? Bisa nanti itunya apa namanya? Dalam bentuk di kopas lah, boleh dikopas dalam bentuk PDF ya. PDF nanti dimasukkan ke Word dulu atau di Word dulu, nanti digabungkan dengan yang nomor 2. Nomor 2 itu Ibu buat presentasi menggunakan Currypod. Nah, Ibu tinggal kirim linknya saja, link ya. Nanti di bawahnya link. Nanti Ibu buat di ChatGPT misalnya. Nah, contoh di sini ya, saya peragakan dulu ya di sini. Contoh tugas yang pertama, misal Ibu cari di ChatGPT ya, di ChatGPT Ibu buat, Ibu mau cari apa? Anggaplah yang ini nih, ya, ini nih. Ibu tinggal copy aja. Jadi udah ada aja, gak usah kayak gini Bu, yang ngopinya ya. Cukup misalnya udah dapet, tinggal klik yang di sini nih, yang sebelah sini, tinggal klik aja. Nah, kalau udah tanda-tanda ini udah di copy artinya. Ibu masukkan ke Word gitu ya. Nah, ke Word atau apapun lah ya media ininya. Terus Ibu pastekan aja di sini, paste. Nah, udah nih, udah ya. Ini tugas pertama. Nah, tugas kedua nanti Bapak Ibu buat yang di Currypod-nya. Ya di Currypod sini. Nah, yang Ibu bagikan itu sama seperti saya ajarkan tadi. Ibu klik yang di bagian ujung sini. Ibu buat nih ya, dibuat buat create listen. Berapa part aja, 3 aja udah cukup ya, 3 terserah mau bentuk apa terserah ya, aktivitasnya terserah bebas. Terus pilih di sini, pilih share ya, pilih share. Nah, Ibu copy ini, copy linknya, copy. Nah, Ibu masukkan ke file Word tadi, ya, file Word yang di sini tadi. Ya, ini bisa pastekan di sini. Nah, udah kayak gini aja, ya, kayak gini aja. Nah, ini yang akan dikirim. Ya, file ini yang akan dikirim nanti ke sini. Nih, ya. Sini ya, di sini. Tugas 1. Nih, alamat link tugasnya nanti saya kirim ke grup ya. Link tugas ini pengiriman tugas langsung saya kirim aja kalau lupa. Oke. Nih ya, jadi nanti ini Bapak Ibu tinggal klik di sini, nah Ibu kumpulkan nanti tugasnya di sini, ya. Bisa ini sama Currypod. Sudah, tinggal Bapak Ibu add file di sini. Bisa doc, tadi bisa dokumen atau bisa PDF. Kirim aja ke sini. Oh ya, linknya kalau yang tadi berarti udah saya siapkan linknya di sini. Masuk aja linknya di sini ya. Berarti yang di sini cuman ininya aja, yang bentuk dokumen yang untuk kopian dari ChatGPT, untuk link yang barusan untuk ini masukkan di sini ya, link yang di bagian ini tadi ya, di Currypod-nya tadi yang ini. Ini copy, nanti Ibu masukkan ke sini. Nah, kayak gini aja, tinggal submit kayak gitu aja. Ya, sudah jelas ya Bu ya untuk penugasan malam ini. Ya, jadi hanya buat gampang sekali ya. Buat terserah Bapak Ibu buatnya di ChatGPT, terus dimasukkan ke Word, terus kirim gitu ya. Terus juga masukkan buat prestasi minimal
tiga lah ya, tiga slide lah, 3 slide bebas terserah aktivitasnya apa, nanti kirim linknya aja ke tugas. Itu aja Ibu Desma. Ya, baik Bapak Ibu, untuk hari ini, terima kasih Pak Tommy, sudah banyak ilmu yang kami dapat, tetapi mungkin ketika mengerjakan tugas, kami akan selalu bertanya ya Pak Tommy. Ya. Diperbolehkan ya, terutama Siap. saya. Jadi ketinggalan tentang curi pot tadi. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan 21.13 menit, Bapak Ketua Daerah Pak Randi, berakhir sudah kegiatan yang menyenangkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan selalu semangat ya, walaupun seperti Unimu ini tetap semangat mengikuti anak-anak muda biar muda terus gitu ya, nggak Pera? Mana Pera nih? Insya Allah besok kita ketemu lagi sampai hari Senin. Tuntutlah ilmu semenjak dari ayunan sampai ke liang lahat. Inilah yang menjadi dasar kita untuk selalu belajar dan belajar. Terima kasih Pak Tommy. Terima Kita kasih, foto bareng dulu Ketua nih. Daerah Pertemuan yang kedua bersama nih. Iya. Foto Ya. bareng dulu nih. Dokumentasi. Tolong buka semua ya kameranya karena ini menjadi bagian Foto. Saya pakai jilbab dulu ya sebentar. Ya. Ya silakan, saya mau ngambil. Mulanita yang selalu standby, bukannya mengawasi ya, tapi juga beliau juga ikut. Dan ini ada bagian dari laporan kami PDIG seperti itu. Ya, betul. Sebentar Pak. Bapak Ibu, ini tolong di off kameranya, tolong dibuka. Atau mohon difoto sebagai dokumentasi kita. Bentar ya, kita tunggu. Oh, udah nih ya, udah pakai jilbab. Oke, siap. Bu Sumiarti baru keluar dia. Oke, udah ya. Oke, saya Oke, siap-siap siap. ya. Untuk slide pertama dulu ya. Di slide pertama, oke, siap ya. Siap, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Bentar saya simpan dulu ya. Pertemuan kedua di slide pertama. Oke, pertemuan 2. Oke, lanjut di slide kedua. Oke, slide kedua ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Dah. Oke, sudah Bu Desma. Ya. Terima kasih Pak Tommy, Pak Randi. Itu ngomong-ngomong, Wiji itu anakku kah? Wiji? Oh iya betul. Oh iya, anandaku itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa besok dengan semangat yang sama. Insya Allah mudah-mudahan kita akan menambah ilmu terus ya. Baik, kita tutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa. Ya. Silakan boleh live ya. Seperti halo keluar nih. Unit keluar ya? Kak Nyo?